Halo sobat PHK, di sini kembali lagi dengan podcast hukum keluarga dengan edisi yang kelima. Dan di sini kita sudah mendatangkan narasumber yang istimewa karena bulan lalu sempat pergi ke Thailand karena ada student mobility di sana. Dan juga sebelum kita membahas terkait narasumber ini, saya Firman Effendi, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5, juga ingin memperkenalkan narasumber kita yang sangat cantik juga mirip bidadari untuk kali ini. Dan sambut saja dengan Kak Nafisa dan Kak Sofia. Nah, untuk kali ini boleh perkenalan dulu sebelum kita membahas. Mungkin bisa dimulai dari Kak Nafisa dulu deh. Nama, prodi, semester, asal tempat tinggal juga boleh deh. Oke, assalamualaikum semuanya. Aku Nafisa, prodi HKI semester 5, asal Jombang. Wih, asal Jombang. Ya. Kalau dari Kak Sofia? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Sofi Robiatul Iza. Aku dari prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Aku asal dari Blitar. Wah, asal Blitar. Berarti bener-bener jauh nih untuk perjalanan ke UINSA. Iya benar. Kalau, oh ya, aku boleh tahu, aku ingin tahu nih. Kalau dari Kak Sofia berarti di sini ngekos atau di rumah teman atau di rumah kontrakan nih? Kebetulan aku tinggal di Pondok. Oh, pondok. Iya. Pondok belakang UINSA nih. Bukan. Bukan, mana? Di Gang 5, Jalan Pabrik Kulit Gang 5. Oh, di Gang Pabrik. Kalau dari Kak Nafisa? Aku ngekos. Ngekos? Ya, ngekos di belakang kampus. Oke. Nah, mungkin itu saja deh untuk perkenalan kali ini. Alhamdulillah untuk podcast kali ini kita benar-benar bisa mendatangkan narasumber yang kemarin habis dari Thailand nih. Dan juga aku juga memiliki pertanyaan ya mungkin sangat cocok banget bagi viewer kita. Tapi sebelum kita membahas terkait narasumber kita, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Kalau misalnya nggak subscribe, maka besok tidak akan melanjutkan podcastnya. Dan untuk kali ini, aku ingin tahu nih soal di sana, kabar-kabar di sana itu bagaimana. Jadi selama 1 bulan penuh ya, 1 bulan penuh, itu ada nggak momen yang paling berkesan? Yang sampai sekarang itu masih kayak ingin kembali lagi ke sana. Mungkin dari Kak Nafisa dulu deh. Oke, kalau untuk momen paling berkesannya sih itu pas Idul Adha ya. Jadi benar-benar karena waktu itu kan Idul Adha, jadi orang-orang itu banyak yang pulang kampung gitu. Jadi di sana tuh kayak dianggap salah satu kayak hari libur panjang gitu. Jadi libur sekitar seminggu sampai 10 harian gitu. Nah, kita kan tinggalnya ini kayak di asrama sekolah. Jadi semua anak asrama, anak sekolah itu pada pulang ke rumah semua. Jadi benar-benar di asrama yang sebesar itu cuma tinggal berlima, kita berlima aja. Nah, itu bingung banget kayak cari makan, soalnya karena di sana rata-rata semua itu muslim penduduknya, jadi mereka semua juga banyak yang pulang kampung. Jadi kita cuma sekedar buat cari makan itu bingung. Bener-bener pusing. Iya, bener-bener, aduh ini makan apa, toko-toko pada tutup semua. Terus salah satu teman kita Nihal itu dia itu kalau nggak salah lagi keliling-keliling aja ya. Terus lihat ada satu toko buka gitu. Terus sama orang yang jualan tadi tanya, loh, kamu orang mana? Terus kita jawab dia bilang kalau kita itu lagi student mobility di sini, lagi bingung cari makan gitu. Terus sama ibu yang jual itu ditawarin makan. Jadi benar-benar loh, nggak tahu mau beli makan di mana, soalnya orang-orang ini emang pada pulang semua gitu. Ini ya udah aku masakin kalau gitu. Jadi itu dimasakin nasi, ikan, terus ada telur. Oh iya, telur. Pokoknya bener-bener banyak gitu loh makanannya. Dan bisa gratis. dipakai. Iya, gratis. Kan kita sebenarnya agak sungkan ya, tapi ibunya itu udah nggak apa-apa gitu, bawa aja ini. Bentar, kalau misalnya itu sudah berkomunikasi dengan orang Thailand, lalu di sana pakai bahasa apa coba? Thailand atau Inggris atau Melayu? Itu kita di sana kan Thailandnya itu Thailand bagian selatan yang dekat sama Malaysia. Jadi penduduk sana itu mereka masih bisa lah bahasa Malaysia, bahasa Melayu sedikit-sedikit. Jadi bisa kita komunikasi pakai bahasa Indonesia, kan masih mirip sama bahasa Melayu gitu. Iya, benar.
gitu. Tapi gak ganggu kan kalau kita berbicara di sana itu? Ya maksudnya kita enak-enak ngobrol dengan orang sana, tapi kayak di sana itu apa sih, ngomong apa sih, ini bahasa Indonesia atau apa gitu. Jadi benar-benar aman nggak kalau ngobrol Indonesia di sana? Cukup aman sih, tapi bahayanya itu kan kita pakai bahasa Indonesia. Oke. Kosakata bahasa Indonesia sama bahasa Melayu itu emang sama, tapi dia punya makna yang berbeda. Oh, misal deh. Misalnya waktu itu kan kita karena libur Idul Adha tadi ya, terus kita kan nggak dapet jatah makan. Akhirnya kita jalan-jalan ke pasar ya buat cari makan. Nah waktu itu kita tuh beli makan, beli lauknya sendiri, beli nasinya itu sendiri. Terus aku bilang ke penjualnya, beli nasi 3 nasi ya, iya nasi puluh, iya. Terus aku mikirnya, oh nasi puluk itu bener yang dimakan kan soalnya kalau di bahasa Jawa kan mulo itu makan, iya gitu. Terus udah kan dibungkusin, waktu sampai kamar, sampai asrama itu kita udah sehari itu habis jalan-jalan ya, lapar belum makan, pas dibuka loh kok nasinya kok kayak gini, ternyata itu ketan bukan nasi. Oh, kita. Iya. Wah, parah banget berarti. Tadi itu aku kira kayak nasi Arab gitu loh. Gak tahu kan namanya apa, nasi Arab Iya. yang tebel panjang. Oh yang panjang itu. Bukan. Ternyata nasi ketan, wah parah banget di sana. Tapi ini juga kalau misalnya dari viewernya itu dari Thailand, ya juga mohon memaklumi kita lah sebagai pendatang. Kemudian juga tadi sempat dengar katanya di sana itu pas Idul Adha benar-benar sepi. Berarti satu daerah ini itu cuman kalian ya setim itu ya, sekelompok. Kalau untuk satu daerah enggak sih, banyak masih ada, cuma hampir 80% sekitar 80%. kita itu pada tutup semua gitu. Berarti Idul Adha di sana itu kebalikannya dari di Indonesia dong. Ya maksudnya kalau Idul Fitri dari warga Indonesia pada pulang kampung, kalau Idul Adha kan pada kumpul. Kalau di sana Idul Adha tahu sempat punya cerita nggak kalau Idul Fitri di sana? Kalau cerita tentang Idul Fitri sih kurang tahu ya. Kurang tahu. Jadi kita karena kita di sana waktu Idul Adha, jadi sepengetahuan kita ya tentang tradisi-tradisi Idul Adha aja di sana. Benar-benar sepi dong. Tapi enak nggak di sana ya? Suasananya gitu, atau ada angin semilir? Enak sih ya. Enak. Mirip-mirip banget sama Indonesia. Lingkungannya juga mirip, jadi Bentar, nggak kerasa. Indonesia kan ini luas ya. Iya. Ini Indonesia bagian mana? Surabaya atau Jombang atau Pacet? Apa ya? Kalau Surabaya kan panas. Iya. Wah, Itu sih lebih kayak kabupaten ya. Jadi nggak terlalu yang rame banget gitu. berarti kayak Gresik, Jombang. Ya kayak gitulah kurang lebih. Enak dong berarti ya. Terus oke deh, kalau terkait momen berkesan mungkin ini cukup. Tapi ada nggak yang mau nambahin gitu, di sana itu gimana sih kabarnya, atau momen-momen yang paling berkesan di sana? Banyak sih momen-momen berkesan. Soalnya setiap hari kan kita selalu bersama kemana-mana bareng. Jadi hampir setiap hari itu momen berkesan semua ya. Waduh. Yang paling berkesan sampai kita mau pulang itu di sana itu kan kayak kabupaten gitu, kota termasuk kota provinsi, tapi enggak yang crowded kayak Surabaya gitu, enggak. Jadi kita itu kalau kemana-mana jalan kaki, karena ada Grab car gitu, kayak semacam ojek online gitu. Satu provinsi itu cuma ada satu Mobil. satu Grab mobil aja. Waktu itu kan waktu kita mau pergi kemana ya, ke kafe ya, ke kafe. Terus kita itu pesen Grab online gitu kan. Akhirnya dapat itu bapak satu. Terus bapaknya itu cerita, kok bisa tadi dapat kita? Oh iya pak, soalnya iya kebetulan aja tadi. Terus bapaknya itu cerita kalau di sini tuh cuma saya yang narik Grab Grab online gitu. Dan harganya murah atau mahal? Kalau Kalau dari rupiah ya? Indonesia, ya murah ya, iya murah. Mirip. Berarti kisaran 100 sampai 150. Tergantung jaraknya, destinasinya. sama kayak di sini. Grab hanya satu, dan juga di sana bener-bener kayak banyak banget gitu cari makan atau sesuatu, keluar keliling sekitar, ternyata pada mudik semua. Tapi berarti di sana itu gak ada kayak kalau di Indonesia nih itu ada bakar-bakar malamnya. Kalau di sana bener-bener sepi. Sepi, bener-bener Iya, sepi. Mungkin karena itu orang-orang mudik kali ya. Mungkin mereka di kampung halamannya itu apa kayak
kayak ya kumpul keluarga kumpul gitu. ya. Oh, oke. Berarti ada kayak kesenangan dan juga agak beda lagi dengan suasana di Indonesia gitu kan. Iya. Kemudian selama 1 bulan penuh itu ada nggak agenda atau project lah di sana dari akademis gitu, kayak misalnya ada mengajar atau ada project lainnya gitu? Coba dari Kak Sofia. Oh, kalau kita kan programnya dari fakultas ya, dari Oke. fakultas kita ikut program dari international office, Ya. tapi kita itu dikirim dari fakultas. Sebenarnya tidak ada program yang spesifik kita di sana disuruh ngapain harus bikin project-project itu enggak. Cuma karena kita ikut dari international office, jadi program dari international office itu kita kayak social development gitu. Kita dikirim ke sekolah-sekolah buat ngajar di sana, tapi ngajarnya itu bukan yang spesifik harus ngajar bahasa Inggris ini itu enggak. Jadi yang di sekolah kita, yang kebetulan aku sama Nafisa itu kita cuma dampingin wali kelas di kelas saja. Terus kemudian kalau ada guru yang nggak datang, itu kita bisa backup kelasnya, gantiin guru tersebut. Oke. Enak nggak ngajar di sana itu? Ada enaknya ada enggaknya ya. Iya. Dari apanya coba? Dari bahasa atau dari perilakunya? Kalau nggak enak ya jelas namanya anak kecil masih SD ya. Pasti kan mereka tingkahnya kayak nggak mau masuk kelas atau gimana. Apalagi ada kendala bahasa tadi kan gitu. Tapi kalau untuk di sekolah sih sebenarnya kendala bahasanya nggak terlalu susah karena banyak yang bisa Melayu. Bahasa Melayu, ya. Tapi kata temanku kemarin ada yang kendala bahasa sampai buka Google Map gitu, bukan Google Map, buka Google Translate ya agar bisa lebih memahami dengan warga sekitar. Itu beneran nggak sih? Katanya juga ada Melayunya gitu. Iya bener. Jadi murid di sekolah itu nggak semuanya bisa bahasa Melayu, terus juga nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Jadi kalau aku ngomong sama mereka pakai bahasa Melayu atau bahasa Inggris, mereka nggak paham, kayak kebingungan. Itu aku bukain Google Translate, aku ketik maksudku, terus aku terjemahin ke bahasa Thailand, terus aku kasih liatin ke mereka gitu, baru mereka paham. Tapi kalau coba dipresentasikan ya, bahasa khususnya di wilayah kalian ini, itu berapa persen? Kayak misalnya bahasa Indonesianya itu, bahasa Melayunya cuma 20% orang paham, terus atau ahli dalam bahasa Melayu, kemudian 40%-nya itu paham betul bahasa Thailand atau bahasa Inggris lah. Gimana? Itu Kalau ya dari keahlian berbicaranya. kayaknya kalau Melayu itu mungkin 40% enggak sih? Ya 40%. Nggak sampai separuh. Iya. Tapi di sana fasih nggak dalam berbahasa Inggris? Enggak juga. Iya. Enggak juga. Hampir enggak sih, cuma Tapi warga di sana juga memaklumi kita kan. iya. Terima kasih banget loh warga Thailand ini, karena memang sudah bisa mendampingi para narasumber kita ini. Dan ya berarti selama 1 bulan penuh itu gak ada kata libur lah, alias tenang di sana kan, pasti nanti ada project. Nah terus tantangan di sana atau saat beradaptasinya itu benar-benar sulit nggak? Kalau beradaptasi sih enggak ya, soalnya kan kita kan di sini Muslim, terus masyarakat sana itu juga mayoritas Muslim, jadi kita cukup mudah lah beradaptasi sama lingkungannya, terus mereka juga humble welcome ke kita gitu. Kalau tantangan terberat ada nggak? Apa ya? Kalau bisa deh. Kalau tantangan terberat? Ya jadi kayak misalnya aku di sini gak betah karena gak ada makanan, sulit cari makanan dari lain, atau sulit beradaptasi gitu. Kalau aku sih tantangannya cuma bahasa sih. Maksudnya untuk yang lain kayak makanan atau apa itu gampang banget adaptasinya ya. Kalau bahasa meskipun mereka banyak yang bisa bahasa Melayu, kadang itu bahasa Melayunya beda sama Melayu yang sering kita dengar di kartun ya atau ya kayak di TV gitu, beda. Tapi itu Melayu, cuma mungkin lebih kayak apa ya namanya? Logat kali ya. Oke. Iya kayak logatnya. Iya cepet, terus beberapa kata itu beda. Pantes.
Karena kan memang dari kecil sudah menonton Upin Ipin nih, kayak misalnya bahasa tak apalah, ambil je, pusing kanan, pusing kiri. Tapi ternyata di sana memang vibes-nya itu berbeda banget. Dan kok gak nyangka ya aku ya, kalau di sana itu memakai bahasa Melayu. Dan ternyata tadi katanya dari Kak Sofia, di sana itu memakai, apa ya, bukan memakai bahasa Malaysia, memakai bahasa Melayu karena juga bersebelahan dengan Malaysia. Lah terus apa ya, tradisi, mungkin tradisi boleh deh, aku pengen tahu tradisi atau adat di sana itu gimana, karena kan memang di sana itu memakai sistem monarki alias sistem kerajaan. Kalau di Indonesia kan menggunakan sistem presidensial, jelas ada kayak aturan yang apa ya, paling menonjol di sana dan juga berbeda dengan di negara Indonesia. Dan mungkin ada nggak yang paling mencolok sistem atau ya aturan di sana itu sehingga kalian mau gak mau harus beradaptasi. Kayak misalnya menikah atau enggak, kalau gitu apa ya? Kayak hari liburan deh. Mungkin bisa, kan masa liburan di sana juga sama dengan Indonesia. Iya, beda. Coba, ada. Iya, ada. Kalau hari libur biasanya kalau pas ulang tahun keluarga kerajaan atau kadang juga hari berduka gitu, hari berdukanya keluarga kerajaan itu juga libur gitu. Ya, Selama Satu hari, satu hari, satu hari gitu. Jadi Tapi banyak semua anggota kerajaan gitu, yang ulang tahun di hari itu libur nasional di Thailand. Thailand sistem kerajaan mayoritas Buddha atau Hindu atau Islam di sana? Buddha. Udah. Iya. Tapi kalau liburannya berarti sampai Islamnya itu juga sama liburannya. Iya, sama. Ngikut juga liburan. Terkait Thailand nih, katanya temanku itu kalau berbicara kayak Sawadee Cup, Kapun Iya. Cup, nah itu boleh nggak sih? Nah, lucunya itu, ya ini aku ada cerita. Kemarin kan kita waktu di sana tuh biasanya jalan-jalan kemana-mana kita jalan. Ya. Terus waktu itu kita itu lagi duduk di pinggir jalan kan. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak jualan gitu kan nyamperin kita. Awalnya dia ngomong pakai bahasa Thailand gitu. Terus kita kan nggak bisa. Terus, maaf kita tak cakap Thailand gitu. Terus terus tanya dari mana? Dari Malaysia, bukan dari Indonesia. Soalnya orang sana itu lihat kita itu dikiranya dari Malaysia gitu. Terus udah kan ngobrol bincang-bincang cukup lama gitu kan. Kalau di Indonesia kan tradisinya kalau kita salaman sama cowok kan nggak boleh salaman langsung gitu, cuma cukup gini aja gitu kan. Nah waktu itu aku sama bapaknya itu juga gitu, kayak aku bilang terima kasih gitu ya. Kapun kak kayak gini. Terus bapaknya itu kayak marah, no saya ini bukan Siam, saya Muslim gitu. Siam itu orang Thailand asli. Saya ini Muslim, tak boleh macam nih. Oh ya tak boleh, maaf. Aku keceplosan gini lagi tanganku gitu. Terus tak boleh. Saya ini Muslim, bapaknya itu bilang gitu lagi. Terus kamu pernah mucah tak? Gitu ya? Iya, mucah. Mucah apa pak? Gitu. Mucah, tak tahu mucah. Bapaknya kayak marah gitu. Oh, maaf apa ya pak? Asyhadu Allah. Oh, bisa. Iya, aku karena gini tadi suruh syahadat gitu kan. Bapaknya tapi di sana bilangnya mucah gitu kan. Mucah. Oh iya, aku langsung asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Mungkin mucah itu kayak nyebut gitu, disuruh nyebut. ya kayak disuruh nyebut. Karena kayak gini tuh kayak nyembah Tuhannya mereka kan, kalau nyembah kan gini kan. Mereka gini. Berarti sama dong kayak cerita temanku. Jadi memang kalau ini itu sama saja kayak memuja dengan kerajaan atau ya dengan agamanya gitu kan. Apalagi di sana juga kental banget dengan agamanya pasti. Iya. Kental banget. Mayoritas di sana itu Buddha. Berarti 40%-nya Islam gitu. Kira-kira Kalau kayaknya kalau wilayah Thailandnya semua itu nggak sampai deh 40 ya. 30 mungkin 30%. Nggak sampai Itu juga. pun iya, itu pun cuma di beberapa daerah aja gitu. gila. Berarti gini guys, asik. Kalau misalnya ada apa ya, turis atau ya viewer kita melihat podcast ini ingin pergi ke Thailand, juga bisa menjaga perilakunya lah. Karena memang
Karena memang kayak misalnya tadi kayak berbicaranya ada kayak sawadikap, kabunkap. Nah, itu ternyata sudah beda makna. Jadi sawadikap, kabunkap itu bukan kayak assalamualaikum, akan tetapi kayak memuja dengan agamanya Buddha gitu kan. Iya, ini postur tangannya. Iya, juga Postur sama gini tangannya. juga. Ada berapa dari FSA dikirim ke sana itu? 16 Ada 14. 14. Cowoknya ada berapa? berapa ya? 2? Enggak, Lumayan lumayan kok. banyak kok. Jadi setiap prodi itu kan dikirim 2 Mm-mm. perwakilan ke sana. Berarti di sana itu wah gila banget berarti ya di sana. Terus kalau untuk di saat kalian datang, ada nggak yang tampil berbeda dari Indonesia? Kayak misalnya dengan programnya dari orang Thailand atau kita disambut di sana itu kayak apa? Mungkin dari Kak Nafisa dulu. Itu di sana itu ada program pelayanan pemerintahnya ya. Jadi anak-anak sekolah itu mereka dapat makan siang gratis, Iya. sama dapat kayak susu kotaan gitu, kayak susu UHT gitu ya. Dapat Apa ya? Sepak iya, gitu. satu Itu buat pak satu satu anak. minggu. Iya, itu buat 1 minggu. Jadi dijatah. Jadi satu hari itu mereka wajib minum satu kotak susu itu tadi. Dan itu berhasil merata. Iya, terrealisasikan. Terus makan siangnya itu pun nggak yang abal-abal gitu, nggak bener bergizi maksudnya tuh ya. Bergizi. Ayam, Coba sayur, Ayam, sayur gitu. telur, ya gitu. Terus ada dessertnya juga ya, Oh kayak iya, buahnya gitu. dapat buah. Jadi selalu setiap hari itu ada buah, kadang pepaya, buah naga, buah jeruk. Pokoknya selalu ada buah, dessert, makan siang, Sama gitu, susu sama itu susu tadi. itu. Enak banget sumpah. Tapi ya semoga karena besok presidennya ya beliau semoga ini juga bisa terrealisasikan di negara Indonesia lah. Amin ya Allah, amin, amin. Karena memang ini Indonesia mulai bangkit lah atau ya mulai berkembang karena memang Insya Allah. dari tahun ke tahun setiap presiden juga memiliki sifatnya masing-masing gitu kan, dan Pak Prabowo selaku presiden selanjutnya itu kita juga mungkin mempunyai keinginan dengan yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita nih, karena memang begitu efektif ya kalau untuk susu dan lain-lain itu untuk kesehatan. benar. Dan di sana kalau kita lihat apa ya, warga di sana itu ini maaf ya, wajah orang di sana dengan orang Indonesia itu beda jauh nggak? Kayak misalnya mirip ke Indian, ke Araban gitu, atau sama dengan Indonesia? Kalau secara keseluruhan sih sama sih, nggak Sama, ada iya. perbedaan yang Nggak ada signifikan perbedaan. gitu. Tapi kalau dari gantengnya, Iya, Karena sama Sama aja, sama iya. aja. wah, Tapi karena di daerah wilayah kita itu mayoritas Muslim, kayak banyak yang apa, blasteran gitu nggak sih? Oh iya, iya. Ada Ya, kayak Arab, India juga gitu. ada India juga. Iya, Kayak campuran macam-macam gitu. Kukira cuma Myanmar yang terkenal dengan India, bukan terkenal dengan Indianya. enggak. Maksudnya banyak lah Enggak. dari orang India. Mungkin karena itu ya kan, apa namanya, Muslim itu kan bukan mayoritas. Jadi kayak sekolah Muslim kan sedikit ya di Sedikit sana. sana. Jadi ya udah, jadi Mereka tuh iya. ngumpul gitu di Kayak daerah yang mayoritas Muslim. iya, makanya mungkin karena itu jadi anak-anaknya itu macam-macam gitu loh. Tapi di sana Karena nggak sekolah. ada, apa ya, kekerasan terhadap agama, karena kan juga ada sengketa. Ada enggak? Oh, kalau itu sih kayaknya aman ya. Aman, Iya, ya. aman. Jadi untuk para turis atau viewer kita kalau ingin ke Thailand, boleh saja ke sana. Kita di sana juga akan disambut dengan hormat dengan warga Thailand deh. Apa ya? Tadi sudah kita membahas ya apa ya, keseruan di sana deh. Tapi aku masih belum nangkep atau belum menemukan jawaban yang paling lucu, paling kocak di sana. Ada nggak momen random orang di sana atau ya kelakuan warga di sana itu? Itu pas kita ke pasar makanan itu, Cari makanan. Kayak Itu sering yang- banget deh yang ketemu. anjing. Ya. Ketemu Jadi kan kita kemana-mana kan jalan kaki, Oke. dan kan di sana kan masih campur ya, maksudnya Masih ada campur. orang Muslim, ada cuma Budanya Muslim juga, aja. iya. Oke. Jadi anjing itu tetap banyak karena kita jalan kaki. Jadi pernah sering banget kaget karena tiba-tiba digonggong, tiba-tiba dikejar gitu. Sempat Jadi dikejar. agak
Kalau sampai dikejar sih enggak. Cuma kita jalan gitu kan, lagi santai jalan, tiba-tiba anjingnya itu di dalam ruko ya. Sebenarnya itu di dalam ruko. Terus pas kita Mau lewat lewat, itu paling iya. kiranya dia aneh, nggak pernah lihat. Tiba-tiba langsung gonggong gitu kan, langsung kaget. gitu kaget banget. Tapi Sering ada kan banget. ya sampai ke gigit gitu. Oh Enggak. Ada kan. Ya kali kayak misalnya ada temanku yang cowok itu mungkin ya agak berada sebut nama ya gak apa-apa ya. Raka deh. Mungkin Raka agak nakal di sana terus ada anjing yang ngejar gitu. Gak mungkin kan? Oh Berarti enggak. masih Ya, aman lah ya. iya aman. Ya kali Cuma digigit. iya, cuma ya itu enggak. Cuma ya gitu setiap mau keluar itu apa pasti kita cari jalan yang mana ya nggak ada anjingnya gitu. Saking seringnya digonggong itu sampai hafal kayak oh ruko ini ada anjingnya, ruko ini ada anjingnya gitu. Terus yang lucu lagi. Selain anjing tadi masa ya terkait anjing Ya, saja ya sih. banyak sih. Mungkin 11-12 teman Indonesia kalau anjing mah. Oke, apa ya? Apa ya? Mungkin perjalanan atau gimana juga? Kalau kisah lucu tuh banyak banget ya. Iya, tapi yang epic itu ya yang tadi yang kita salah beli nasi, terus yang disuruh disuruh syahadat. syahadat sama orang random itu. Saya kayak nggak nyangka aja gitu kalau ternyata kayak gini tuh nggak boleh. Tapi karena ada alasannya kan, maksudnya nggak boleh kayak gini tuh ada alasannya. Terus ada lagi waktu kita main ke mall, terus kita kan ngomong. Oh iya. Jadi kita itu kalau ngindarin biar orang-orang nggak tahu obrolan kita, kita itu ngomong kalau pakai bahasa Indonesia itu kan mirip sama bahasa Melayu kan. Oke. Terus kita kayak ngindarin, oh kita ngomong bahasa Jawa aja kan nggak ada yang ngerti gitu. Iya. Udah kita kemana-mana gitu ngomongnya pakai bahasa Jawa gitu. Udah ya kayak dianggap negara sendiri kan. Ngomongnya tuh keras-keras. Tiba-tiba waktu kita itu kita Di makan di food mall. cart-nya gitu ya. Iya. Kita makan terus kita ngomong-ngomong ngobrol bahasa Jawa gitu. Tiba-tiba kayak koko gitu ya. Terus lewat depan kita sambil ngomong ke istrinya, lo mbak ngomong Jawa gitu. Terus kita Ternyata dia kaget, turis. jangan-jangan dia gitu. Iya, soalnya Kan kaget banget terus, "Ih, jangan keras-keras. Kita udah diketahuin orang tadi nggak tahu kita ngomong apa aja gitu. gitu. Soalnya mentang-mentang nggak ada yang ngerti bahasa Jawa kan, jadi kayak ya semua ngobrol ngerasani apa pakai bahasa Jawa semua. bahasa Ternyata Jawa. tiba-tiba ada gitu. Tapi dia turis ya. Turis. Dia turis. Di sana Turis baper juga. nggak? Kalau misalnya Baperan kayak maksudnya? tadi deh, kayak tadi bicara ada yang ke tempat langsung marah-marah gini. Enggak Enggak. sih. Keterlaluan. Ya, Oh, enggak. berarti enak dong. Kita melakukan kesalahan kecil, Iya, nanti di sana diingetin juga. pasti. Iya, diingatkan. Ya kali nanti ada yang baper karena tadi misalnya kamu gini harus ada dagelannya Iya. sama tikap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sampai saat pula kan ya. Iya. Apa ya kita juga kan karena mayoritas Islam juga kaget lah dengan suasana Thailand. Ya benar. Oke deh, boleh. Dan ya sekarang mulai sesi STMJ. Subscriber tanya, mari jawab. Nah, untuk sesi STMJ alias subscriber tanya, mari jawab. Jadi di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari para subscriber. Tentu apa ya, mempunyai pertanyaan yang sangat berbeda dari saya sendiri juga pastilah. Dan juga langsung saja dari pertanyaan pertama dari Anonymous 03. Dia bertanya itu spill dong pengeluaran biaya hidup di sana berapa selama sebulan penuh itu. Coba dari Kak Sofia dulu deh. Oke, jadi karena program ini tuh udah fully funded dari fakultas, udah di cover tiket pulang pergi. Jadi kita itu cuma tinggal nyiapin buat bayar akomodasi, buat makan di sana. Itu sekitar 800.000 Per? satu bulan sama 1 bulan. Terus karena kita itu datang ke sana pakai visa pelajar ya, apa visa Enggak ada visa visa. kunjungan. Oh, Jadi iya. jadi tanpa visa, pakai Iya. paspor aja. Itu kita bisa tinggal di sana maksimal 1 bulan dengan syarat kita bawa uang 10.000 baht cash. Kalau dirupiahin Kalau dirupiahin sekitar 5 juta. 5 juta. Iya. Iya. Enak banget. 5 juta kurang lah. Dulu sempet aku punya cita-cita itu bisa keluar negeri. Apalagi ya karena kan memang enak toh. Tahu nggak negara mana yang pengen tak tuju? Ya, mana aja. Iya, kan nggak tahu. Tadi ada yang bilang ke Korea, padahal enggak.
Yang pertama Arab, yaitu Mekah deh. Mekah, Masya Allah. Yoyolah. Terus yang kedua itu Malaysia, karena ada menara kembar, juga ada orang kembar di sana. Upin Ipin. Paling kocak banget sumpah. Jadi aku pengen mampir ke studionya loh itu. Tapi ya ini hanya ya keinginan semata lah. Terus yang ketiga, ini aku masih 50-50 itu antara ke Korea sama ke Jepang. Karena memang vibes-nya itu wah sumpah, apalagi dengan adanya Gunung Fuji. Coba kalau misalnya kalian mempunyai keinginan ke luar negeri, kemana saja? Kalau Kak Nafisa kan udah kemana-mana nih. Aku tahu loh. Kalau dari Kak Sofi, Kalau aku pengen ke Singapura sih, deket, deket tinggal nyebrang aja kan Singapura. Sama Australia. Australia kan juga deket nyebrang. Ya, deket Bali. banget sumpah. Nah terus, oh ya, oke deh, ini saja deh kalau pertanyaannya. Kemudian saya lanjutkan agar ya gak terlalu lama untuk durasi kali ini. Lah terus untuk harga barang di sana mahal nggak daripada Indonesia? Kalau untuk makanan ya 11-12 mirip 11-12. ya gitu. Terus kan kita ada jatah makan 3 kali. Iya, 3 kali sehari, 3 kali sehari. Ya dari kampus kan awalnya yang 800.000 tadi. Nah, karena pas di sana itu kita ketemu sama momen Idul Adha Iya. dan libur 10 hari, ya libur 10 hari gitu. Itu uangnya dikembaliin. Kayak kita dikasih buat 10 hari itu, jatah 10 hari itu disuruh nyari makan sendiri, karena yang biasanya bikinin kita makan kayak cateringnya itu juga tutup, mereka juga pulang kampung. Iya, jadi benar-benar harus disuruh nyari sendiri. Jadi kita dikasih uang tadi, kayak dikasih gantinya lah. Ini dikasih cash baht, terus disuruh buat nyari makan sendiri. Bandingnya berapa coba kalau dari Thailand dengan Indonesia? Bandingan Uang yang harga dikasih tadi. makanan Iya dong, ya makanannya. sama aja ya, Sama aja. sama ya 11, mirip, 12. kayak 5 mungkin 15.000 rupiah sampai 20.000 gitu. Berarti benar-benar paslah sesuai uang sana. Ya, rasa-rasa taste makanannya juga mirip-mirip, cuma di sana lebih asem sama pedas, Ya, terus identiknya iya. asam gitu. Ya, terus hampir semua makanan itu ada coriander leaves-nya. Coriander leaves itu daun ketumbar. Itu wanginya itu agak nyegrak gitu. Jadi Oke. misal kalian nyoba makanan Thailand terus ada kayak bau-bau yang agak aneh, itu biasanya itu tadi daun ketumbar tadi gitu. Ada yang suka, ada yang enggak gitu. Kalau kalian nggak suka? Kalau aku suka, Suka, ya. oke. Kalau aku nggak suka. Sip, Ya. kalau aku gak suka juga. Masih kita sama-sama gak suka gitu. Oke, lanjut deh. Lanjut dari pertanyaannya si Gaza 04. Oke. Jadi pertanyaannya si Gaza itu tipsnya dong supaya lulus studi banding di sana, atau ya gimana sih cara seleksinya di sana itu, atau di secara akademis itu bagaimana, dan juga yang menjadi kultur shocknya orang Thailand itu apa coba? Oh ya. Itu mungkin dari Kak Sofia. Kalau tahap seleksi itu dari fakultas waktu itu diumumin di IG officialnya FSA, itu cukup banyak sih, kayak kurikulum vitae, terus IC, sama disuruh mencantumkan sertifikat kemampuan bahasa. Jadi waktu itu aku pakai dari IBIB itu. Iya. Meskipun nilainya nggak tinggi sih, aku nekat aja aku cantumin gitu di nilai IBIB, dari nilai IBIB. Terus sama mencantumkan paspor, scan paspor juga. Itu kalau yang sudah punya. Kalau yang belum punya juga nggak perlu dicantumkan juga nggak apa-apa. Berarti nggak terlalu ribet ya. Nggak terlalu Tapi ribet. butuh sertifikat IPIB. Betul. Nah, yang sekarang maba jangan bolos karena apa? Karena tahun besok itu pasti ada studi banding lagi ke luar negeri. Iya benar. Ojo bolos misalnya, wah, jangan bolos. Intinya jangan bolos IPIB, apalagi mahat loh, parah kalau telat. Sertifikat itu penting loh, awas. Jadi saya mengisyaratkan jangan bolos. Ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Kalau dari sini sih udah selesai pertanyaannya. Mungkin dari Kak Nafisa ingin bercerita sesuatu gitu. Itu aku ini mau nyeritain yang pendaftaran tadi. Oh, Ya, jadi awalnya aku tuh gak terlalu tertarik sama program student mobility ini gitu. oke. Ya, jadi
Tapi suatu hari tuh tiba-tiba ditelepon sama dosen, kayak direkomendasiin, Nafisa kamu ikut aja gitu. Ini udah saya rekomendasiin ke Bu Ilmi. Iya, Bu Ilmi ya. Udah saya rekomendasiin ke Bu Ilmi gitu. Jadi waktu itu tesnya lewat telepon. Gitu, disuruh ngomong bahasa Inggris. Terus akhirnya udah di-approve bisa ikut student mobility. Berarti dalam ya. Iya. Tapi tetap dites. Iya, tetap ada tesnya. Iya. Ya kali kan, tapi kan enak kan kalau ada. Iya, cuma jalur rekomendasi gitu aja. Iya, jadi nggak ikut pendaftaran resmi yang di awal yang disuruh ngumpulin apa-apa itu nggak ikut. And last question dari subscriber kita, itu hal yang perlu diwaspadai kepada warga Thailand, kan kita juga sebagai turis, itu apa? Ini sih di sana itu kan karena monarki ya, jadi peraturannya agak berbeda. Di sana itu ada pasal 112 namanya. Itu pasal itu untuk ngelindungin raja. Jadi barang siapa yang menghina secara verbal itu bisa dilaporin, bisa kena tuntut dari pasal 112 itu. Jadi karena di Thailand tuh politiknya nggak beda jauh ya sama Indonesia ya, agak berantakan juga gitu. Jadi kadang kan kayak ada demo atau apa gitu, nanti itu yang provokatornya atau apa itu bisa kena pasal 112 itu tadi. Jadi meskipun kita misal lagi di umum nih, terus mungkin ada apa kayak mata-mata gitu kali ya. Misal ada mata-mata denger kita ngomong sesuatu yang agak menjelekkan raja, itu bisa kena pasal 112 itu. Itu sih yang agak serem. Hanya keraja aja ya, semua anggota kerajaan. Semua anggota kerajaan gitu. Konsekuensinya apa coba dalam pasal tersebut? Penjara? Itu tergantung yang dilakuin sama itu. Contoh, aku minta satu contoh deh. Oh, kalau yang pernah aku baca dari internet ya, itu pernah ada yang sampai diculik karena dia benar-benar aktif buat ngebela apa nih kayak provokatornya lah, kayak yang aktif ikut mengeritik kerajaan itu diculik gitu. Terus ada juga waktu itu kita kan Idul Adha, kita diundang sama kayak lembaga, kalau di sini mungkin kayak lembaga zakat gitu yang menyalurkan zakat. Itu tempatnya orang-orang berkurban. Jadi kita diundang di situ buat acara makan-makan malamnya. Terus pimpinannya itu sedikit cerita lah tentang keadaan asli di sana itu kayak gimana. Jadi menurut orang itu, pimpinannya itu yang mengundang kita, dia tuh bercerita kalau di sini tuh sebenarnya ya agak serem-serem gimana, mirip kayak di Palestina. Orangnya itu ceritanya kayak gitu. Terus kenapa? Maksudnya gimana gitu. Dan ternyata di sana itu kayak tiba-tiba orang di jalan ditembak mati, terus tiba-tiba hilang, itu ada dan udah biasa. Yaitu mungkin karena ada yang menghina keluarga kerajaan, terus ada yang memberontak. Iya, karena dekat dengan perbatasan kan. Ya hampir sama kayak di Indonesia, di Aceh, di perbatasan Papua kayak gitu. Jadi Antisipasi. Alhamdulillah, untuk podcast kali ini sudah berakhir. Kasih tepuk tangan dong. Yang sangat istimewa. terima kasih. Dan terima kasih banget kepada Kak Nafisa dan juga Kak Sofia sudah bisa menjadi narasumber kita. Dan juga saya mewakili dengan para tim saya, apabila kayak ada yang kurang maksimal, kita juga meminta maaf lah. Dan itu saja. Dan juga untuk para viewer, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau Kak subscribe, maka besok Kak lanjut. Oke? Nah, itu saja. Sekian dari saya. Apabila ada kayak kurang cocok didengar, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.